Dan kita tahu Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim ini asli bermazhab Hambali, tapi banyak dari fatwa-fatwa pribadi dari mereka yang tidak sama dengan mazhab Hambali. Di antaranya ini fatwa yang sering dinukil, dan ini bukan hanya dinukil dari ucapan-ucapan para ulama. Ibnul Qayyim Al-Jauzi punya beberapa karangan kitab, di antaranya kitab yang beliau tulis bernama Zadul Ma'ad. Jadi kata Ibnul Qayyim Al-Jauzi, doa selepas sholat, bahasa beliau dalam kitab Zadul Ma'ad, wa ammad doa ba'da salam minas sholah mustaqbilul qiblah. Adapun kata Ibnul Qayyim, adapun berdoa selepas salam daripada sholat sambil menghadap kiblat, atau sambil awil makmumin, atau sambil menghadap kepada makmum bagi imam, falam yakun dzalika min hadihi sallallahu alaihi wasallam, ini tak ada petunjuknya sama sekali dari Nabi. Wa bihi qala haddatsana Ahmad ibnu Mani'in, Imam Tirmidzi mengatakan telah menceritakan hadis pada kami Ahmad ibnu Mani'. Qala haddatsana Abu Muawiyah, Ahmad bin Mani' mengatakan telah menceritakan hadis pada kami Abu Muawiyah. An Asim al-Ahwal, daripada Asim al-Ahwal. An Abdullah bin al-Harith, daripada Abdullah bin Harith. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza sallama, ketika beliau selesai salam, la yaq'udu, beliau tidaklah duduk, illa miqdaru ma yaqul, kecuali seukuran yang beliau baca, kecuali seukuran bacaan yang beliau baca. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta dzal jalali wal ikram. Wa bihi qala haddatsana Hannad ibnu Sari, Imam Tirmidzi mengatakan telah menceritakan hadis pada kami Hannad bin Sari. Qala haddatsana Marwan ibnu Muawiyah, Hannad mengatakan telah menceritakan pada kami Marwan bin Muawiyah Al-Fazari, wa Abu Muawiyah dan Abu Muawiyah, an Asim al-Ahwal, daripada Asim al-Ahwal, bihadzal isnad, dengan sanad ini nahwahu yang serupa dengannya. Wa qala, tapi dalam hadis itu beliau mengatakan tabarakta ya dzal jalali wal ikram, dengan tambahan ya. Hadis sebelumnya tabarakta dzal jalali wal ikram tanpa menggunakan ya. Nah, riwayat kedua ada tambahan dalam riwayat ini tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Qal Imam Tirmidzi mengatakan wa fil bab, dalam bab ini, an Tsauban, daripada Tsauban, wa Ibnu Umar, dan juga ada hadis daripada Sayyidina Ibnu Umar, wa Ibnu Abbas, dan sahabat Ibnu Abbas, wa Abi Sa'idin, dan sahabat Abu Sa'id, wa Abi Hurairah, dan sahabat Abu Hurairah, wal Mughirah bin Syu'bah, dan Mughirah ibni Syu'bah radhiyallahu anhum ajma'in. Qala, berkata Abu Isa Imam Tirmidzi, Abu Isa kunyahnya Imam Tirmidzi, haditsu Aisyata, hadisnya Aisyah, haditsun hasanun sahih, adalah hadis hasan sahih. Wa qad rawa, dan telah meriwayatkan Khalid al-Hadza, telah meriwayatkan Khalid al-Hadza hadzal haditsa, hadis ini, min hadithi Aisyah, daripada hadisnya Sayyidah Aisyah, an Abdullah bin al-Harith, daripada sahabat Abdullah bin Harith, nahwa hadithi Asim, serupa dengan hadisnya Asim. Wa qad ruya, dan juga telah diriwayatkan anin nabiyyi, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana yaqul, bahwasanya Nabi membaca ba'da taslimi, selepas salam, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Wa ruya, dan juga diriwayatkan annahu, bahwasanya karena adanya Nabi, yaqulu, Nabi membaca selepas salam, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi qala haddatsana, dan telah menceritakan hadis pada kami
kata Imam Tirmidzi, telah menceritakan hadis pada kami Ahmad ibnu Muhammad ibnu Musa. Qala haddatsana Abdullah ibnu Mubarak. Ahmad bin Muhammad bin Musa mengatakan telah menceritakan hadis pada kami Abdullah ibnu Mubarak. Qala akhbarana Al-Auza'i. Ibnu Mubarak mengatakan telah menceritakan hadis pada kami Al-Auza'i. Qala akhbarana Shaddad. Al-Auza'i mengatakan telah menceritakan hadis pada kami Shaddad Abu Ammar, yaitu Abu Ammar. Qala telah berkata Shaddad Abu Ammar, haddatsani Abu Asma, telah menceritakan hadis pada kami Abu Asma Ar-Rahabi. Qala haddatsani, berkata Abu Asma Ar-Rahabi, telah menceritakan hadis pada kami Thauban maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu budak yang sudah dimerdekakan oleh Nabi. Qala telah berkata Thauban, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza arada, ketika beliau menghendaki, ayyang sorifa min solati, untuk berpaling min solatihi, daripada solatnya, setelah selesai solat, istighfarallah, Nabi akan istighfar kepada Allah, thalatha marratin, sebanyak 3 kali. Thumma qala, kemudian Nabi membaca, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Qala, berkata Abu Isa, hadza haditsun hasanun sahih, ini hadis adalah hadis hasan dan juga sahih. Wa Abu Ammar, adapun rawi yang bernama Abu Ammar, kunyah Abu Ammar, ismuhu, namanya Shaddad ibnu Abdillah, adalah Shaddad bin Abdillah. Bab menerangkan tentang apa bacaan yang dibaca idza sallama minas shalah, ketika seseorang sudah selesai mengucapkan salam daripada solatnya. Di hadis yang pertama, Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis daripada Sayyidah Aisyah. Kata Sayyidah Aisyah, Nabi apabila sudah selesai sholat, beliau tidak akan duduk lama. Jadi tidak akan duduk lama, kecuali hanya seukuran Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta dzal jalali wal ikram. Ini hadis pertama yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Kenapa kita baca hadis setelahnya? Karena memang babnya juga dalam satu bab, dan Imam Tirmidzi menyampaikan beberapa hadis supaya kita ini faham bagaimana sedikit jalurnya para ulama menggabungkan antara beberapa hadis. Nah, dari hadis pertama ini, kalau cuma hadis yang satu ini kita baca, mau tak mau salah faham, karena bunyinya Nabi selesai sholat tidak duduk lama, zikirnya cuma ini, nggak lebih dari itu. La yaq'udu illa miqdaru ma yakun, ini bahasanya tak akan duduk lama kecuali ukurannya cuma ini, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta dzal jalali wal ikram. Lepas itu pergi. Mungkin karena hadis ini salah seorang ulama, Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Ibnul Qayyim Al-Jauzi sebenarnya madhabnya itu Hambali, dan kita tahu Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim ini asli bermazhab Hambali, tapi banyak dari fatwa-fatwa pribadi dari mereka yang tidak sama dengan mazhab Hambali. Di antaranya ini fatwa yang sering dinukil, dan ini bukan hanya dinukil dari ucapan-ucapan para ulama. Ibnul Qayyim Al-Jauzi punya beberapa karangan kitab, di antaranya kitab yang beliau tulis bernama Zadul Ma'ad. Jadi kata Ibnul Qayyim Al-Jauzi, doa selepas sholat, bahasa beliau dalam kitab Zadul Ma'ad, wa ammad doa ba'da salam minas shalah mustaqbilul qiblah. Adapun kata Ibnul Qayyim, adapun berdoa selepas salam daripada sholat sambil menghadap kiblat, atau sambil awil makmumin, atau sambil menghadap kepada makmum bagi imam, falam yakun dzalika min hadihi sallallahu alaihi wasallam, ini tak ada petunjuknya sama sekali dari Nabi.
wala ruya anhu bi isnadin sahih, tak diriwayatkan juga amal seperti itu dari Nabi dengan sanad yang sahih, wala hasan, dan juga tak diriwayatkan amal itu dengan sanad yang hasan. Wa amma takhsitsu dzalika bi salatayil fajri wal asri falam yaf'al dzalika huwa wala ahad min khulafaihi, apalagi mengkhususkan doa sama-sama menghadap pada makmum ataupun tidak, dikhususkan pula dengan sholat subuh selepas sholat asar, maka itu bukanlah amal yang dibuat Nabi dan juga bukan amal yang dibuat oleh khalifah-khalifahnya Nabi. Wala arsyada ilaihi ummatahu, bahkan Nabi tak pernah mengajari hal itu kepada umatnya. Wa innama huwa istihsanun, istihsanun itu hanya satu perkara yang dianggap baik, ro'ahu man ro'ahu audan minas sunnah ba'dahuma, yang menganggap baik bagi orang-orang yang telah mengambil pengganti daripada sunnah. Ini kata Ibnul Jauzi. Bahasa ini kan umum sekarang dipakai Bapak Ibu. Jadi yang meneruskan kalimat ini sekarang ya dari Salafi Wahabi. Kan tidak aneh, perlu kita tahu. Jadi mereka itu melanjutkan ilmunya Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim al-Jauzi. Dan kalimat ini mungkin dalil yang mereka sampaikan itu hadis yang tadi pertama kita dengar. Hanya seukuran, kata Sayyidah Aisyah, Nabi kalau selesai sholat itu duduknya nggak lama. Hanya seukuran Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram, dalam riwayat ini. Dalam riwayat yang kedua tabarakta ya dzal jalali wal ikram, ada tambahan ya. Jadi kedua-duanya ada riwayat, manapun sebenarnya yang mau dibaca boleh. Riwayat pertama menggunakan riwayat pertama tidak ada tambah menggunakan ya nida. Riwayat kedua ada menggunakan ya nida, ya dzal jalali wal ikram. Lah dari hadis ini itu mungkin yang difahami oleh Ibnul Qayyim al-Jauzi bahwa tak sunnah untuk zikir selepas sholat. Jangankan zikir sendiri, apalagi yang dibuat sekarang, kata beliau, imam-imam masjid, imam-imam sholat, entah dia doa sendiri menghadap kiblat ataupun menghadap makmum, itu doanya sama-sama, kemudian mengkhususkan apalagi sholat subuh, sholat asar, ini semua tak ada contoh dari Nabi. Jangankan Nabi, dari khalifah pun tak ada. Akhirnya karena ini beliau mengatakan begitu, maka ini dibantah oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah ini kita, Ustadz kok lancang bana, memang siapa Ustadz kok bisa mengomentari Imam Ibnul Qayyim al-Jauzi? Bukan saya yang mengomentari. Yang mengomentari Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang mensyarah daripada kitab Sahih Al-Bukhari. Nama kitab beliau Fathul Bari, dan banyak lagi karangan yang lain. Apa kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani? Ma idda'ahu minan nafyi mutlaqan mardud. Apa yang dinafikan, beliau Ibnul Qayyim mengatakan gak ada dalil, entah sahih ataupun hasan, mardud, perkataan ini tertolak. Kenapa tertolak? Ini bukan sekedar nolak-nolak. Sabata an Mu'adz bin Jabal anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul qala lahu, kata Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa diriwayatkan daripada sahabat Mu'adz bin Jabal, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata pada sahabat Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuka fala tada' dubura kulli salatin an taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i. Jadi kalau cuma menggunakan satu hadis ya begitulah jadinya tadi, gak ada dalil dan tak sunnah. Jadi Nabi cuma doa pendek, lepas itu berdiri dan pergi. Itu kalau satu hadis. Nah kata Ibnu Hajar banyak hadis yang lain. Di antaranya ini, Nabi berkata pada sahabat Mu'adz, wahai Mu'adz,
aku cinta pada engkau. Jangan engkau setiap selesai sholat itu meninggalkan doa ini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Lah tadi kata beliau nggak ada doa dari Nabi, nggak ada contoh tuntunan dari Nabi. Lah ini terus contoh tuntunan dari siapa? Ini salah satu. Kemudian beliau mengatakan juga diriwayatkan daripada Zaid bin Arqam. Zaid bin Arqam mengatakan, sami'tuhu sallallahu alaihi wasallam yad'u fi duburi shalah, Allahumma rabbana wa rabb kulli syai'. Kata Zaid bin Arqam, aku mendengar Nabi doa selepas salat, yaitu Allahumma rabbana wa rabb kulli syai'. Lah, itu doa lagi. Katanya tadi tak ada tambahan doa, tidak ada nyebut apa-apa. Ini doa lagi. Begitu juga ini hadis juga diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam An-Nasai. Suhaib radhiyallahu taala anhu juga meriwayatkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa minas shalah yaqul, Nabi ketika selesai salat maka beliau membaca Allahumma aslih li dinil ladzi sampai hadis akhirnya. Itu doanya agak panjang. Lah ini kata Suhaib, aku mendengar Nabi selepas sholat membaca doa Allahumma aslih li dini sampai akhir doa. Dan Imam Tirmidzi sendiri Bapak Ibu tadi di dalam hadis yang ketiga, nah, tadi ada hadis pertama kita baca, hadis kedua juga kita baca, hadis kedua tambahan ya dzal jalali wal ikram, ada tambahan ya. Nah hadis ketiga supaya orang-orang tak salah faham bahwa maksud Sayyidah Aisyah itu betul-betul tidak ada tambahan doa, maka Imam Tirmidzi pun menyampaikan riwayat lain, yaitu selesai sholat Nabi membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ini tadi juga kita baca riwayatnya. Berarti kan banyak. Nah cuma tadi memang penerus-penerus daripada pemahaman Ibnul Qayyim Al-Jauzi di zaman ini tentu ada. Tapi itu kan sudah tertolak, apalagi sudah jelas beliau mengatakan gak ada hadisnya, tak ada riwayatnya, Nabi tak buat, khalifah tak buat. Ternyata tuntunan dari Nabi untuk membaca doa yang panjang selepas sholat itu terlalu banyak hadisnya, terlalu banyak. Bahkan pensyarah kitab Sunan At-Tirmidzi, kitab Tuhfatul Ahwadhi, yaitu Syekh Al-Imam Al-Hafidh Abul Ala Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim Al-Mubarakfuri, beliau mengatakan, lah yang aneh tadi yang mengatakan gak ada dalilnya, tak ada contoh tuntunannya, entah dari Nabi entah dari khalifah, itu tak ada contoh tuntunan untuk zikir selepas sholat, apalagi pakai ngadap kiblat, apalagi doanya sama-sama. Hanya kata beliau yang mengherankan, ini kata Al-Mubarakfuri, dalam kitab yang sama, tadi kan beliau tulis dalam kitab Zadul Ma'ad, ini dalam kitab yang sama Ibnul Qayyim Al-Jauzi dalam kitab Zadul Ma'ad membuat satu fasal, yaitu apa bacaan yang Nabi baca selepas sholat. Nah kan lucu, di bab-bab awal beliau bilang nggak ada dalil, tapi nanti di akhir kitabnya, karena kitab beliau itu juga agak 4-5 jilid tergantung percetakannya. Nah di kitab itu sendiri beliau mengatakan satu fasal bab tersendiri, yaitu bacaan-bacaan yang sunnah dibaca selepas sholat. Lah di dalam kitab itu beliau nukil bahwa Al-Imam Abu Hatim meriwayatkan dalam kitab sahihnya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ketika selesai sholat, maka Nabi membaca Allahumma aslih li dini alladhi ja'altuhu ismatu amri wa aslih li dunyaya allati ja'altu fiha ma'ashi Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik
wa a'udzu bi afwika min ni'matik wa a'udzu bika minka la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ini hadis ini beliau riwayatkan. Jadi memang kadang tak perlu dijawab dengan dalil-dalil hadis lain atau bantahan-bantahan dari ulama lain. Ucapan beliau di dalam satu kitab saja bertentangan. Di awal kitab begini, di akhir kitab beda lagi. Nah, jadi itu yang kita amalkan sekarang. Misalkan terus ada yang menukil ucapan Ibnul Qayyim Al-Jauzi, misal jumpa atau mereka beritahu, ya sebenarnya tinggal kita sampaikan, bacalah kitab Ibnul Qayyim itu sampai selesai. Itu di awal kitab memang begitu, tapi di ujung kitab pun beliau bantah ucapan beliau sendiri. Nah ini Bapak Ibu, jadi hadis itu memang kita ini bidangnya memang sebagai penukil. Kita bukan mujtahid. Urusan-urusan sebenarnya mengenai sunnah-sunnah bacaan dalam sholat segala macam itu pembahasannya sudah selesai dibahas lengkap oleh para ulama, termasuk ini. Nah kita jangan terbiasa baru belajar, baru baca satu hadis langsung ambil kesimpulan. Enggak. Sekelas Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi aja begini. Nah bagaimana kita yang ngaji hadisnya sedikit-sedikit, baru dengar satu hadis terus mau ambil kesimpulan? Tak bisa. Jadi di antara sunnah sholat, selepas sholat luangkan waktu untuk berzikir.